Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadiqul Amali dari Peminatan K3. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Dr. RR Vita Nurlatif SKMMKes. Dari tugas tersebut, uh, disuruh menceritakan tentang refleksi pengalaman tentang kepemimpinan dan berpikir sistem. Di kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman kepemimpinan yang paling berkesan dalam hidup saya, yaitu saat dipercaya menjadi sebuah ketua organisasi mahasiswa. Pengalaman ini bukan tentang organisasi, tetapi juga jadi ruang belajar tentang kepemimpinan dan berpikir sistem. Seperti yang kami pelajari dalam mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem kesehatan. Awalnya, ketika saya dipercaya menjadi ketua, perasaan saya campur aduk. Ada bangga, tapi juga ada ragu. Karena saya sadar, menjadi ketua bukan soal jabatan atau posisi, tetapi soal tanggung jawab terhadap orang dan sistem yang ada di dalamnya. Saya teringat salah satu kutipan dari Bung Karno yang relevan dengan pengalaman ini. Pemimpin sejati bukanlah yang paling banyak berbicara, tapi yang mampu menggerakkan dan menyatukan. Kalimat ini benar-benar saya rasa ketika mulai memimpin organisasi dengan anggota yang memiliki karakter berbeda-beda. Ada yang aktif, ada yang pasif, ada yang penuh ide, dan juga yang kritis. Di titik itu saya belajar bahwa kepemimpinan tidak bisa dijadikan dengan satu cara yang sama untuk semua orang. Mengambil kutipan dari John C. Maxwell juga, leadership is not about titles, position, or flow cards. It's about one life influencing another. Dari sini saya belajar bahwa jabatan ketua tidak otomatis membuat orang mau bergerak. Yang membuat orang ingin bergerak adalah keteladanan, komunikasi yang baik, dan rasa saling percaya. Dalam perjalanan organisasi, kami menghadapi berbagai tantangan. Program kerja yang tidak berjalan sesuai rencana, miskomunikasi antar divisi, hingga konflik internal. Awalnya saya cenderung melihat masalah secara terpisah dan fokus pada individunya. Namun, setelah belajar berpikir sistem, cara pandang saya berubah. Saya mulai memahami bahwa masalah dalam organisasi seringkali bukan karena satu orang, tetapi karena hubungan antar bagian dalam sistem yang belum berjalan dengan baik. Hal ini juga sesuai yang Peter Senge katakan. The essence of system thinking is seeing internal relationship rather than linear cause and effect. Saya mulai menerapkan cara berpikir ini di organisasi. Ketika anggota yang tidak aktif, saya tidak langsung menyalahkan. Saya melihat sistemnya, bagaimana alur atau cara komunikasinya, bagaimana pembagian dalam tugasnya, dan apakah suasana di organisasinya sudah cukup aman dan suportif. Perlahan perubahan mulai terlihat. Anggota merasa lebih dihargai, komunikasi menjadi lebih terbuka, dan tim semakin solid. Bung Karno juga pernah berkata, bangsa ini harus dipimpin dengan hati, bukan dengan cambuk. Kalimat ini menjadi prinsip saya dalam memimpin. Saya belajar kepemimpinan yang efektif bukan tentang tekanan atau paksaan, tapi tentang empati, kepercayaan, dan keberpihakan pada sebuah proses.
Pengalaman ini sangat relevan dengan konteks kesehatan masyarakat. Dalam sistem kesehatan, masalah seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, atau rendahnya perilaku sehat tidak bisa diselesaikan dengan menyalahkan individu semata. Semua itu adalah bagian dari sistem yang saling berkaitan, mulai dari kebijakan, lingkungan, perilaku hingga kepemimpinan. Dalam WHO ada sebuah kutipan, strong leadership and governance are critical for building resilient health system. Bagi saya, organisasi mahasiswa adalah sebuah miniatur dari sistem kesehatan. Jika kepemimpinannya lemah, maka sistemnya akan rapuh. Namun jika kepemimpinannya kolaboratif dan bersistem, maka dari organisasi bisa tumbuh dan bertahan. Ada satu momen paling monumental dalam pengalaman kepemimpinan saya. Saat sebuah program besar hampir gagal karena ego dan miskomunikasi. Kami melihat untuk duduk bersama, diskusi, saling mendengar dan mencari solusi bersama. Di situ saya benar-benar belajar bahwa kepemimpinan adalah seni mengelola perbedaan. Seperti kutipan dari Nelson Mandela, it is better to lead from behind and to put other in front, especially when you celebrate victory. Dari pengalaman ini saya belajar bahwa pemimpin tidak harus selalu berada di depan. Terkadang peran terbaik pemimpin adalah mendukung dari belakang dan memberi ruang bagi orang lain untuk tumbuh. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan satu refleksi. Kepemimpinan bukan tentang seberapa besar kekuasaan yang kita miliki, tapi tentang seberapa besar dampak positif yang bisa kita ciptakan dalam sebuah sistem. Seperti kata Bung Karno, jadilah pemimpin yang memberi arah, bukan hanya yang memberi perintah. Semoga pengalaman kepemimpinan yang saya bagikan ini bisa menjadi motivasi bahwa kepemimpinan bisa dipelajari dan berpikir sistem adalah kunci membangun organisasi yang sehat serta sistem kesehatan yang berkelanjutan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf apabila dalam cerita pengalaman saya dalam kepemimpinan menyinggung satu sama lain atau kurang enak dalam berbahasa, saya mohon maaf. Sebelumnya saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.